Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya sahabat Rumbes, rumah belajar Zokah. Hari ini kita akan lanjutkan pola komunikasi pikiran manusia yang merupakan bagian dari kuliah NLP di Rumbes. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang komunikasi pikiran kita, karena kita perlu clearkan dulu sebenarnya area mana yang berpikir gitu, dan sebenarnya apa itu berpikir ya. Pertama, berpikir itu berdialog. Jadi apa yang ketika aktivitas orang berpikir itu dia berdialog ke dalam dirinya, dan sebenarnya dialognya siapa dengan siapa, ini menarik juga kan gitu. Nah, sebenarnya dialognya adalah antara dia dengan pikiran bawah sadar dia, atau antara dia dengan memori data yang dia miliki gitu. Nah, yang menarik, manusia itu punya di dalam otaknya, karena kita masih bicara otak nih ya, di dalam otaknya manusia, para pakar mengatakan ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Sebenarnya bawah sadar itu tidak pas banget ya, sebenarnya pikiran sadar dan bagian lain dari kesadaran yang disebut dengan subconscious gitu. Sebenarnya itu yang pas ya, karena sebenarnya pikiran itu menyatu, hanya terbagi ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ini menurut para pakar. Pertanyaannya, bagaimana konsep atau cara mereka berkomunikasi sehingga menghasilkan sebuah tindakan gitu. Pertama, tadi sudah kita katakan bahwa berpikir itu dialog antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Nah, yang menarik, kedua pikiran ini punya fungsi berbeda di dalam kehidupan kita. Pikiran sadar adalah bagian yang punya willpower, keinginan untuk bertindak. Juga dia adalah bagian menganalisa data-data yang perlu kita pikirin atau tidak gitu. Karena di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada namanya faktor kritis atau gerbang seleksi atau reticular activating system, bahasa kerennya RAS gitu. Dia fungsinya adalah untuk menseleksi data yang masuk, apakah perlu kita teruskan ke bawah sadar atau tidak. Nah, bawah sadar kita isinya adalah emosi, data-data kita sejak kecil ada di sana. Nah, dialah yang menjadi referensi utama di dalam membuat tindakan. Jadi ketika ada kondisi eksternal datang ke kita, kemudian menanti respon kita gitu, kita memahaminya, menganalisanya, kemudian berdialog dengan bawah sadar kita harus respon apa nih gitu. Nah, bawah sadar akan memberikan rekomendasi tindakan yang diikuti oleh pikiran sadar dan memilih biasanya. Nah, berdialog itu saat ini kita mau ngapain nih? Kita memilih data-data yang ada, mengambil dari data-data masa lalu, kemudian membuat bingkai berpikir. Dengan bingkai itulah kita bertindak gitu. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan muslim semua, bahwa sadar kita ini adalah sifatnya dia menerima. Dia tidak punya faktor seleksi. Apa yang datang setelah dianalisa oleh pikiran sadar, dia akan masuk sebagai gudang informasi. Jadi pikiran sadar sebenarnya adalah komando. Hanya kadang-kadang dia tidak sadar bahwa dia punya kuasa itu. Kadang-kadang subconscious kita itu secara tidak sengaja atau sengaja dan tidak sengaja dia mensabotase pikiran sadar, sehingga orang suka mengatakan, saya mau orangnya begini, gue mau begini gitu, saya mau nggak bisa dirubah, emang begini orangnya gitu. Sebenarnya itu adalah bagian dari cara pikiran bawah sadar mensabotase pikiran sadar. Pikiran sadar selalu punya kuasa untuk memerintah pikiran bawah sadar kita. Maka ada istilah di NLP itu, bisa nggak kita bahagia tanpa alasan? Selama ini kita diprogram, programnya di bawah sadar, bahwa kalau kita bahagia harus ada alasan. Bisa nggak kalau kita bangun pagi bahagia dengan satu alasan yang ringan, misalnya, sebenarnya tidak ringan juga sih sebenarnya, hari ini kita dapat kesempatan hidup dan mensyukuri hidup, dan kita bahagia karena bisa hidup lagi hari ini.
Bukankah ketika kita tidur bisa saja kemungkinan kita lewat gitu hari itu. Hari itu kita syukuri bahwa kita hidup, kita punya kesempatan memperbaiki diri dan mempersiapkan bekal untuk pulang nanti ke negeri akhirat ya gitu. Jadi ketika bangun pagi harusnya disyukuri dan kita bahagia hanya karena bangun pagi gitu. Nah, orang mengatakan hanya loh, ini sebenarnya bukan hanya, sebenarnya itu sebuah keberkahan yang luar biasa bisa bangun pagi hari itu dan melihat dunia lagi, dan kita melihat dunia dengan cara berbeda kalau kita bahagia, dan kita melihat dunia dengan cara berbeda kalau kita sedih gitu atau murung gitu. Nah, data-data itu ada di bawah sadar, hasil dialog dari sadar dan bawah sadar gitu. Nah, dialog itulah kemudian menjadi pola komunikasi kita gitu. Maka cara kita berkomunikasi akan menentukan tindakan kita, karena sebelum kita bertindak kita berpikir, dan berpikir itu berdialog. Dan berdialog itu ada tanya jawab. Pertanyaan berkualitas akan menghasilkan jawaban berkualitas. Jadi kalau Anda mengatakan misalnya dalam konteks kekayaan ya, bisa nggak sih saya kaya? Jawabannya nggak bisa, karena kita menandakan dengan cara yang nada yang pesimis. Apa yang harus saya perlukan supaya bisa kaya? Nah, itu adalah sebuah semangat, dan pikiran bawah sadar memberikan jawaban berdasarkan kajian dari pertanyaan yang kita ajukan kepada diri kita. Nah, cara kita bertanya akan sangat menentukan jawaban. Nah, itu menarik ya gitu. Di antara komunikasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dengan kata lain, maka orang mengatakan bahwa pikiran bawah sadar kita mempengaruhi 90%, ada yang 95%, ada yang 80% dan sebagainya kehidupan kita. Ya benar. Kenapa? Karena pikiran sadar berdialog dengan pikiran bawah sadar. Kalau rekomendasi yang diberikan bagus, maka hasilnya bagus dalam tindakan. Kalau yang diberikan itu chaos, maka chaos dalam tindakan. Yang menarik adalah ini bergantung pada pertanyaan yang diajukan. Kalau pertanyaannya adalah sebuah pertanyaan yang melemahkan, maka jawabannya akan melemahkan gitu. Yang menarik, pikiran sadar kita saat dia bertanya sangat bergantung juga pada referensi yang dia miliki serta kegiatan yang dia lakukan berulang-ulang. Bila tiap hari kita didesain untuk pesimis pada hidup, maka cara kita bertanya pun pesimis pada pikiran bawah sadar. Itu disebut dengan representasi internal. Nanti kita akan bahas detail ya di NLP apa itu representasi internal ya gitu. Cuma dari sini kita ingin katakan ada bingkai berpikir yang menentukan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan ini kembali akan menentukan tindakan kita. Jadi bingkai berpikir adalah yang disebut dengan map is not the territory. Pikiran bukan wilayah sebenarnya. Karena kalau kita melihat ini susah, itu sebuah pikiran yang sebenarnya sebuah peta dan belum tentu menjadi wilayah gitu. Oke, itu satu teori tentang pikiran. Yang menarik ada teori yang dikembangkan oleh Rasulullah gitu. Yaitu segumpal daging, dan daging itu adalah kolbu, dan kolbu itu diartikan jantung kalau pakai Arab Inggris kamus, diartikan heart bukan hati. Nah ternyata orang Arab pun mengartikan kolbu itu bukan hati. Kalau hati itu kibdun, hati itu tidak punya fungsi neuron atau sel berpikir. Sementara dari kajiannya jantung itu punya sel berpikir yang disebut dengan sel neuron. Ada 40.000 sampai 60.000 sel neuron. Jadi jantung itu mempengaruhi psikologis manusia karena ada proses berpikir di situ. Maka Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada. Rasul menunjuk dada, yang artinya di baliknya ada jantung, bukan hati gitu. Bahkan Rasul dibelah dadanya bukan kepalanya. Itu menandakan jantung punya pengaruh pada psikologis manusia. Nah jantung ini dari kajian Harvard Institute, jadi di Amerika konon, karena mereka tidak mengakui, hadis Rasulullah ini dijadikan kajian, ternyata jangan-jangan jantung itu fungsinya bukan hanya memompa darah, tapi dia punya dampak psikologis manusia, dan mereka melakukan kajian. Salah satu kajiannya adalah ada seorang ateis dari Turki
yang punya istri dan meninggal karena bunuh diri. Ini ditransplantasikan ke orang soleh. Yang menarik, orang soleh ini jatuh cinta pada istri dari si ateis itu dan meninggalnya bunuh diri juga, dan dia menjadi ateis. Dengan kata lain, jantung itu software berpikir manusia. Rekamannya ada di jantung, sehingga dicurigai jantung itulah yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Karena sampai hari ini pikiran bawah sadar pun masih belum ditentukan tepatnya di mana data pikiran bawah sadar di dalam otak manusia. Dan disinilah kemudian dikembangkan satu pemahaman baru bahwa jantung itu karena dari kajian HeartMath Institute di Amerika, sebuah lembaga yang sengaja didirikan untuk mengkaji meriset tentang jantung, ditemukan bahwa fungsi bawah sadar yang selama ini digaungkan oleh banyak orang adalah mirip dengan kajian dari HeartMath Institute. Jadi ada banyak kajian yang menggambarkan bahwa jantung punya psikologis manusia. Kajian yang lain adalah misalnya ada anak seorang anak yang meninggal, kemudian jantungnya ditransplantasikan ke anak yang lain. Ketika anak ini ketemu dengan ibu yang pendonor jantung anaknya, dan ketika pelukan ibu itu serasa seakan-akan dia anaknya kembali gitu. Padahal yang transplantasikan hanya jantungnya tuh. Karena terjadi kedekatan, dan kedekatan itu kita sebut dengan resonansi ya, kalau di dalam ilmu resonansi jantung. Jadi resonansi itulah getaran yang kalau mobil lewat depan kita kencang, kaca kita bergetar, itu namanya resonansi. Dan jantung punya resonansi itu. Ketika terjadi connect dengan jantung yang lain, terjadi sebuah frekuensi yang pernah didapatkan ketika dia memeluk anaknya. Dan ini menjadi kajian baru di dalam ilmu resonansi jantung. Jadi di dalam kajian kita, jantung itu bisa jadi, walaupun sekarang kajiannya belum fix ya gitu, bisa jadi yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Dan kalau kita melihat dalam kajian Islam, sebenarnya ketika ada orang Badul mengatakan berislam, kemudian mengatakan, ya Rasul, berarti aku telah beriman. Kata Rasul, belum. Iman itu belum ada di dalam kamu, tapi kamu telah Islam, kamu telah berserah diri. Artinya data yang masuk akan mudah diproses menjadi data di jantung kita, dan dia akan menjadi, ketika iman dimasukkan pelan-pelan, pengetahuan iman, dia akan menjadi referensi bagi Baduy tersebut dalam membuat tindakan gitu. Dengan kata lain, kalau data iman sudah ada di dalam dirinya, maka program-program iman yang dimiliki banyak orang beriman maksudnya, akan bisa memberikan rekomendasi tindakan. Dan ini akan menjadi pertimbangan bagi pikiran sadar untuk membuat sebuah respon atau tindakan. Respon atau tindakan maksudnya ketika kita sedih, bahagia, itu respon ya gitu. Bisa juga berupa tindakan, tapi bahagia, sedih, bersyukur dan sebagainya itu adalah sebuah respon, sebuah behavior kalau di dalam ilmu NLP. Jadi rekomendasi dikonfirm oleh pikiran sadar, jadilah sebuah respon. Respon itu disebut dengan state atau kondisi mental, baru kemudian kita bicara dengan tindakannya gitu. Nah, kembali, jadi dalam konteks komunikasi pikiran manusia ada dua teori yang berjalan, either dari kepala, dari otak, atau dari jantung. Nah, kalau kita muslim memahami bahwa sumbernya dari jantung, kolbu, karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah gitu ya, Rasul dari umat Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah kemudian terjadi sedikit perbedaan, dan insya Allah akan menyatu, karena dari kajian HeartMath sudah mendekati, kajiannya sudah banyak gitu. Jadi fungsi bawah sadar bisa jadi terjadi ada di jantung. Dan di dalam teknik NLP, karena orang NLP adalah orang yang sangat sederhana, mereka memilih kata pikiran dibanding brain, dibanding otak gitu.
Karena pikiran ini bisa bersumber either dari jantung atau dari kepala kita atau dari otak kita. Dan dalam mengkaji tentang perkembangan pikiran, orang NLP suka menyebut dengan part. Jadi dia tidak bicara amigdala, tidak bicara tentang korteks dan sebagainya. Orang NLP hanya bicara part, bagian, karena di dalam pikiran kita ada bagian yang rajin, ada bagian yang malas, dan berbagai macam program yang ada di sana. Dan orang NLP suka menyebut part dibanding dengan otak ataupun bendanya gitu, ataupun organnya maksudnya gitu. Baik, itu kita bicara pola komunikasi pikiran manusia. Terlepas dari kontroversi antara kepala dan jantung, yang benar kita akan ikuti gaya orang NLP, kita bicara pikiran saja, karena pikiran itu lebih netral dan lebih mudah dipahami oleh kita dan membuat kita mudah untuk menjadikan data ini sebagai referensi dalam memahami tentang bagaimana manusia berpikir gitu. Karena di dalam Islam perlu juga dipahami bagaimana manusia berpikir, dan ini bagian dari kajian Ma'rifatul Insan ya, pengenalan pada manusia gitu. Dan dengan memahami tempat ini juga kita nanti bisa memahami bagaimana melakukan intervensi pada pikiran manusia agar manusia bisa berbuat baik, agar kita bisa memasukkan data-data kebaikan ke dalam dirinya sehingga menjadi referensi dia dalam merespon sesuatu dengan cara yang baik. Baik, itu sekian kajian kuliah NLP 3 kita. Semoga bisa dipahami dan kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.